Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Purnomo, Agent of Gold dari Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mencoba menggali, mengupas tentang bagaimana manfaat emas yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan kawan-kawan, seperti kita ketahui bahwa ada beberapa manfaat emas yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa emas adalah merupakan safe haven. Safe haven merupakan pengaman nilai zero inflation. Dan yang kedua, bahwa emas merupakan multiple use. Apa arti multiple use? Nanti akan coba kita kupas secara detail pada bahasan kita kali ini. Dan yang ketiga, emas merupakan aset atau tabungan yang terbaik. Dan keempat, emas merupakan zero inflation. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, sebelum kita bahas manfaat emas tersebut secara detail satu persatu, yuk kita Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan, untuk sedekah, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan atas like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, seperti yang diungkapkan di awal bahwa kita akan mencoba mengulas, membahas tentang bagaimana manfaat emas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, bahwa emas sebagai safe haven. Yang kedua, emas sebagai multiple use. Yang ketiga, emas merupakan aset atau tabungan terbaik. Dan yang keempat, emas itu sebagai zero inflation. Manfaat emas yang pertama, bahwa emas adalah sebagai safe haven aset. Apa itu? Ketika ketidakpastian dalam pasar finansial, maka aset tersebut dianggap tidak memiliki hubungan negatif dengan aset lainnya. Kenapa sebagai safe haven aset? Yang pertama, bahwa emas dipercaya sebagai alat penyimpan nilai. Yang kedua, sebagai alat tukar dan medium pembayaran yang diakui di negara manapun. Dan yang ketiga, emas dalam portofolio investasi dapat mengurangi kerugian saat pasar saham mengalami penurunan atau anjlok. Safe haven atau pengaman nilai zero inflation juga bisa diartikan sebagai aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ketika adanya gejolak geopolitik. Manfaat emas berikutnya, bahwa emas adalah multiple use. Artinya, jika kita, Anda, dan Bapak Ibu semuanya sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan, maka kita, Bapak Ibu semuanya, bisa menggadaikan emas tersebut untuk mendapatkan dana atau untuk mendapatkan biaya membeli kebutuhan tersebut. Sehingga satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan asal kita tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga Anda. Selanjutnya, manfaat emas yaitu zero inflation. Daya beli emas terhadap suatu barang tetap bahkan cenderung menguat. Lalu apakah inflasi itu? Inflasi merupakan pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Di sisi lain, semua hasil kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, selanjutnya kita saksikan adegan cuplikan saya sebagai AOG sharing silaturahim kepada Ibu Lutfia yang akan mengalihkan sebagian penghasilannya dalam bentuk emas untuk menyiapkan pendidikan putra-putrinya. Alhamdulillah keluarga sehat semuanya, Pak. Mas Sigit gimana? Alhamdulillah semuanya juga sehat. Hari ini kita silaturahim melanjutkan, pernah ngobrol-ngobrol ya Bu ya tentang tabungan pendidikan anak. Nah, hari ini gimana Ibu, kira-kira anak-anak kan masih cukup lama ya sekolah untuk pendidikan. Sudah ada gambaran gimana ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Pak Sigit sejak yang pertama kali ketemu sama Pak Sigit yang kita kan udah pernah ngobrolin ya, Pak Sigit juga pernah. Kok saya tertarik gitu ya, kenapa bener juga, kenapa baru sekarang gitu ya berpikir bahwa emas itu memang tabungan paling baik kayaknya pendidikan anak. Betul, iya Bu. Apalagi kalau sekarang
dulu SD nih. Jadi kan kalau misalnya pengen sekolah atau kuliah SMA atau kuliah yang misalnya kita pengen yang jauh gitu ya, di mana Kak? Di mana? Mau sekolah di mana? Madinah? Ya, mau gimana? Mau kemana? Madinah, insya Allah. Mau jadi hafiz ya? Insya Allah. Iya, saya jadi udah ngobrol sama suami. Kami sih insya Allah akan menggunakan emas untuk tabungan pendidikan. Jadi saya ya ingin apa ya penjelasannya lagi dari Pak Sigit Oh iya, untuk insya Allah nanti gambarannya ini. seperti apa gitu. Baik, ya Ibu, bahwa emas itu kan memang sangat bermanfaat ya. Ketika emas jadi tabungan aset kita untuk masa depan, karena kenapa? Emas itu kan zero inflasi, hampir inflasinya nol. Karena kita bisa membandingkan di tahun 2020 ini aja, ketika di bulan Januari harga emas itu waktu itu sekitar 500.000, ternyata di bulan September Oktober ini udah sampai 1 juta harganya. Berbeda ketika kalau kita nabung rupiah tahun 2007 atau 2010 misalnya, kita punya uang 10 juta. Berbeda nilainya ketika kita mengkonversikan ke dalam emas. 2007 atau 2010 punya uang 10 juta belum tentu nilainya sama kalau nilainya uang kita mempunyai uang ya. Nah, ini ada beberapa contoh gold yang bisa kita lihat dari gramasi yang paling kecil sampai yang paling besar Ibu. Ini ada yang 0,1 gram. Ibu mau lihat dulu? Boleh ya pasti. Nanti kita coba ya Deren untuk rencana pendidikan tabungannya. Nanti kalau memang sudah setuju, nanti kita bikin kartu untuk kira-kira mungkin tiap bulannya akan menabung berapa untuk Ananda gitu ya. Iya, pasti gitu. Rencananya sih memang seperti itu ya. Nanti jadi kan kalau dengan emas kan, apalagi dengan EOA ini kan dia ada gramasi paling kecil ya. Ya, jadi memang disesuaikan dengan kemampuan ya, masyarakat. Jadi di situ makanya saya tertarik, jadi nggak harus punya uang banyak dulu baru nabung emas. Ya, betul. Jadi selamatkan aset kita, aset umat. Insya Allah dengan menabung emas, nilai aset kita akan terjaga, bahkan cenderung menguat untuk nilai asetnya. Ini contoh kartunya. Nanti kalau misalnya memang Ibu Lutfia insya Allah udah fokus dan berkomitmen untuk menabung atau berinvestasi emas untuk pendidikan, nanti kartunya ini sebagai pemegang nanti ketika Ibu mau berkomitmen untuk misalnya nabung 1 bulan 0,5 gram atau mungkin 1 gram. Ibu boleh lihat dulu contoh kartunya. Insya Allah kalau dilihat emas kan memang harganya cenderung naik dibandingkan dengan kita menabung dalam rupiah ya. Nah, gimana Ibu? Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kalau Ibu Lutfi udah kuat, udah yakin insya Allah akan menabung atau investasi emas, kalau kita berkabar lagi, nanti kita akan coba atur waktu lagi untuk teknisnya kira-kira bagaimana Ibu akan melanjutkan untuk menabung dalam kita untuk pendidikan Ananda. Ya. Ya, kiranya mungkin saya pamit ya Bu ya, nanti saya coba bikin simulasinya untuk Anandanya yang berusia sekarang 8 tahun. Nanti kalau mau kuliah kira-kira biaya berapa sih yang harus diperlukan kalau misalnya kita mempunyai uang atau kita membandingkan dengan emas ya. Terima kasih ya atas waktunya. Ini kartunya boleh dipegang dulu ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, manfaat emas selanjutnya bahwa emas merupakan aset atau tabungan terbaik. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan yang terbaik. Banyak keinginan yang kita inginkan untuk kita bisa mencapai keinginan tersebut. Di antaranya ingin berhaji, ingin membeli kendaraan yang kita inginkan, mempunyai rumah yang sesuai dengan kita inginkan, atau untuk membiayai biaya pendidikan untuk anak-anak dan putra-putri kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 4 trik bagaimana menyiapkan pendidikan
yang terbaik untuk anak-anak dan putra-putri kita. Yang pertama, pilih dengan tepat bentuk tabungan atau investasi. Dalam hal ini, tabungan atau aset yang terbaik adalah emas. 2. Segera mulai dari sekarang untuk mengalokasikan sebagian penghasilan kita ke dalam emas. Yang ketiga, fokus dan berkomitmenlah sehingga aset kita terjaga sebagai safe haven atau pengaman nilai. Dan yang keempat, lakukan pencairan yang terbaik ketika kita sudah mencapai tujuan atau kita sudah mencapai hal-hal yang kita inginkan dengan melakukan pencairan emas yang Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan setelah kita mengupas dan membahas tentang bagaimana manfaat emas yang dapat kita rasakan dalam kehidupan finansial kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita presentasikan bersama-sama dapat bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan Bapak Ibu serta kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.